Assalamualaikum. Gimana kabar semua? Sehat? Sehat ya. Kita masuk ke pertemuan berapa ini? 8 atau 9 ya? 8 ya? 8. Sebelum mulai ketua kelas boleh maju dulu, kita berdoa dulu sama-sama. Istidada. Iya. Istiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Panas cek dulu kehadiran kelas 11 MIA 2 ya? 11 MIA 2. Ahmad Fahreza. Oke, Aflah Ruli. Agnia Azizah. Izin. Zafira Az-Zahra, Zidna Ilma. Oke. 3 orang izin, semua yang lainnya masuk ya. Sip. Nah, kita untuk hari ini akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang titik berat ya. Targetnya ini, tujuan pembelajarannya. Cuman satu ya tujuannya. Nanti setelah melakukan percobaan dan diskusi, kamu nanti akan melakukan percobaan nih, penyelidikan. Nanti kamu mau menyimpulkan hubungan pusat massa atau titik berat benda dengan kesetimbangan benda 3 dimensi. Jadi kesetimbangan bendanya nanti bentuknya 3 dimensi seperti ini ya, balok-balok seperti ini dan yang lainnya. Mengingatkan yang kemarin sebelumnya. Jadi kalau ini adalah benda berapa dimensi nih? 2 dimensi. Kalau sekarang kita mau belajar tentang 3 dimensi. Kemarin kita udah belajar juga kalau benda bentuknya homogen ya, ini homogen ya, bentuknya sama. Kalau dilipat 2 bentuknya sama kan? Dia akan punya titik berat. Nah di sini. Ini pas banget di bagian tengah. Tuh. Kalau ditarik diagonal tuh kayak gambar itu tuh, itu ketemu titik beratnya di sini. Amati dulu. Yang kanan gambar apa itu? Menara Pisa, fenomenal ya. Miring tapi masih bisa berdiri. Zaman dulu fenomenal, kalau sekarang mungkin udah nggak aneh. Tapi dulu itu fenomenal banget. Sekarang kita mau cari tahu alasannya kenapa. Oke, berikutnya ini, demonstrasi. Bapak akan demonstrasi, ini jadi bahan juga buat kita belajar hari ini. Bapak punya 2 botol. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini 2 botol ini, kalau Pak Anas tarik, miringkan seperti ini, apa yang akan terjadi? Apa? Jatuhnya kemana? Ke bawahnya, ke belakang sini atau belakang? Perhatikan baik-baik ya. Kok beda? Ada yang jatuh, ada yang balik lagi. Kita ulang. Jadinya Bapak gagal. Ulang ya. Akan sama nggak hasilnya? Beda. Kita cek ya. 1, 2, 3. Sama. Kenapa ini bisa terjadi? Silakan bikin pertanyaan. Mungkin dalam catatan kamu boleh, dalam benak kamu boleh. Silakan dibikin pertanyaan. Oke. Dari 2 gambar ini dan demonstrasi yang tadi Pak Anas tampilkan itu, ini nanti kita ada pertanyaan. Ini akan kita cari tahu jawabannya di pelajaran sekarang. Kenapa arah jatuh 2 benda tersebut berbeda tuh yang tadi tuh, yang ini nih. Botol, kenapa berbeda? Yang satu roboh, yang satu berdiri lagi, balik lagi. Kemudian faktor penyebabnya apa sih? Kita pengen tahu. Di sini kita cari tahu jawabannya. Kemudian syarat agar benda 3 dimensi dalam posisi setimbang itu apa? Yang tadi garpu itu. Dia bisa setimbang kan? Itu kenapa? Syaratnya apa sih? Nah, karena kita akan mencari tahu jawabannya, maka nanti kita akan belajar melalui proses pembelajaran seperti ini. Ya. 1, kamu tadi udah mengamati ya.
udah ngamatin, kemudian udah dapat permasalahan tuh tadi yang 3 pertanyaan itu, ya kan? Ditambah lagi permasalahan yang kamu tadi tulis dalam daftar pertanyaan, itu juga permasalahan. Nanti kamu setelah ini akan melakukan penyelidikan kelompok. Nah, sekarang silahkan bentuk kelompok kolaboratif. Satu kelompok 6 orang, ya kan? Kemudian ada cowoknya, ada ceweknya. Dan satu kelompok harus mewakili 3 gaya belajar. Kamu sudah tahu survei gaya belajar kemarin yang sudah kamu isi, silakan sesuaikan kelompoknya. Boleh hitungan 10 sudah selesai, saling ngobrol. Dimulai dari sekarang. 1 2 3. Oke, sudah membentuk kelompok. Berarti kita saatnya langsung memulai. Silakan bagi peran. Ada 3, lihat di depan. Ada peran ya, harus kamu bagi sekarang. Ada yang melakukan percobaan, silakan ditunjuk siapa yang melakukan percobaan. Kemudian ada yang mengamati dan mencatat temuan, berarti dia yang ngisi tuh, yang ngisi LKPD dia, yang nyatet-nyatet, yang ngamatin dia. Kemudian ada yang mendokumentasikan dan membuat laporan. Berarti satu tugas ada yang 2 orang ya. Silakan atur, ada 6 orang, atur tugas masing-masing. Yuk, 1 menit untuk mengatur tugas kelompok, pembagian tugas, silakan. Yuk, pembagian tugas. Sudah ya? Sudah selesai ya? Nah, Pak Anas ingin meyakinkan kalau udah dibagi tugas berarti semua anak akan melakukan aktivitasnya sesuai tugas masing-masing. Dan pastikan tugasnya berjalan. Jadi semuanya harus berjalan sesuai fungsinya masing-masing ya. Oke, sekarang ambil LKPD perwakilan kelompok, boleh? Ambil LKPD perwakilan kelompok ke depan sini. Ini lembar kerjanya buat kamu diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Ya, oke. Ini. Sip. Oke. Nah, sekarang saatnya melakukan penyelidikan. Oke, silakan bekerja dalam kelompok, lakukan penyelidikan dari kelompok masing-masing ya. Baca LKPD, dibaca langkah-langkahnya. Ini pastikan dia diem, nggak berayun. Kamu dorong pelan-pelan sampai dia. Nah, ini kan mendekati di sumbu diagonal. Kalau dia belum ngelewatin, lepas apa yang terjadi. Terus kalau dia ngelewatin, apa yang terjadi? Silakan. Coba. Pelan-pelan aja. Nah, terus. Nah, oke. Sebelum melewati, lepas dulu. Apa yang terjadi? Ya, sebelum melewati garis ini, lepas dulu. Karena kan kita ada 2 percobaan kan. Oke, coba amati. Terus. Oke, udah mendekati belum? Udah, lepas. Oke, kemana dia posisinya? Balik lagi ke sana. Sekarang amati saat dia ngelewatin garis diagonal, apa yang terjadi. Dorong pelan-pelan. Terus. Lewatin sedikit. Oke, udah ngelewatin tadi? Robohnya kemana? Beda ya? Nah, itu hasil pengamatan kamu, harus kamu catat. Ternyata sebelum dia ngelewatin, balik lagi ke awal. Setelah ngelewatin, roboh ke depan. Betul ya? Kamu bisa hubungin dengan botol ini kan? Ya nggak? Ada yang jatuh, ada yang ngejatuh. Itu. Silakan amati, diskusikan, dicatat dalam pengamatan. Perhatikan baik-baik ya. Saat dia 1, posisi titik berat ada di mana? Di sini. Saat 2, naik ke atas, makin tinggi. Saat ketiga, sama. makin naik lagi. Artinya makin tinggi benda, titik beratnya akan semakin menyesuaikan tingginya. Kira-kira menurut kamu yang paling stabil yang mana? Ini kenapa? Karena lebih kecil. Titik beratnya lebih Stabil. lebih pendek mendekati alas. Oh. Tapi kalau yang ini, seandainya tadi kamu belum putusin, didorong dikit aja langsung roboh kan? Betul nggak? Artinya dia lebih cepat melampaui garis diagonal ini. Betul ya? Sekarang kamu lihat kelompok sana. Itu titik berat ada di mana tuh? Di tengah. Masa? Yang bola itu kan? Ini. Oh, yang itu. Di bawah. Makanya dia ketika didorong semiring apapun masih balik ke semula. Karena dia masih belum melampaui garis diagonal titik berat ini. Dan posisi titik berat dia adanya di bawah banget. Makanya dia paling stabil. Jadi makin dia titik berat mendekati alas, makin stabil. Makin dia jauh dari alas, makin gak stabil. Paham ya? Nanti kamu sampaikan di forum. Laporannya tulis di PPT-nya. Upload.
Nggak apa pakai HP ya foto. Jadi slide 1 isinya foto yang awal, yang sederhana. Nah, foto yang kedua, slide 2 yang lanjutan yang ini. Berarti ya aku aksesin dari video yang aku record Iya, ya? nggak boleh. Kira-kira kalau di sini nih, Anda anggap ini Menara Pisa. Kenapa Menara Pisa masih bisa diri kira? Kemungkinannya apa? Masih belum melewati itu ya, Pak. Nah, Diagonal belum itu. melewati. Pasti si Pisa itu tuh, dia belum melewati ini. Tapi seandainya dia melewati dikit aja mungkin roboh. Gitu. Sekarang kan banyak kan bentuk bangunan yang aneh-aneh kayak gini kan. Karena dia udah dihitung duluan. Oh, ini nggak bakalan roboh, orang masih jauh dari diagonal titik beratnya. Gitu. Simpulin di sini, foto, masukin laporan, masukin ke dokumentasi sana. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bagas Maulana. Nama saya Raden Raihan. Kali ini kita akan mempresentasikan apa yang kita dapat dari uji coba yang tadi. Kayak tadi kelompok 2 ya, kelompok 2 itu kan semakin tinggi bendanya, jadi pusat massanya makin naik. Tadi kelompok 3 juga udah lumayan berubah lagi. Kemudian agar benda 3 dimensi bisa seimbang itu sigma torsinya harus sama dengan 0, gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y juga harus 0. Nah, kira-kira kalau ini ditambahkan lagi dengan balok, kira-kira roboh apa enggak? Roboh? Sudah dicoba? Berarti ini berkata ini udah kritis ya? Iya, udah kritis. Udah kritis, dikasih tambahan sedikit udah roboh. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, ternyata ini nih, garis ini nih, itu berhimpit dengan garis diagonalnya. Ini berhimpit, ternyata kalau berhimpit masih bisa seimbang. Tapi kalau udah dikasih gaya sedikit aja, langsung roboh. Artinya, keseimbangan akan terjadi selama dia belum melampaui garis diagonal titik beratnya. Ya, berhimpit masih bisa. Kayak misalkan nih, pernah nggak kamu ngelihat ini bawa miringin berdiri kayak gini? Pernah kan ya? Bapak bisa tapi lama kayak tadi itu lama. Ini harus diisinya seginilah airnya kira-kira. Nanti di gini dia bisa seimbang, berarti dia posisinya apa? Berhimpit, pas banget. Didorong dikit, roboh. Berarti dia termasuk keseimbangan yang labil. Ini termasuk yang labil ya. Ini yang labil nih. Tapi kalau yang tadi yang sangat stabil yang mana? Ini contohnya. Ini stabil. Stabil. Itu yang tadi itu kelompok berapa? Kelompok 3 itu sangat stabil. Karena apa? Posisi titik beratnya ada di bawah dekat dengan alas. Makin tinggi, ya udah makin nggak stabil. Kayak gitu ya. Jadi ada keseimbangan labil, ada keseimbangan stabil, ada juga yang netral. Contoh netral kayak gini. Ini seimbang nggak? Seimbang. Bapak kasih gaya, tetap di posisi nggak berubah bentuk kan? Cuma pindah tempat doang. Itu namanya netral. Kayak gitu. Jadi ada 3 jenis keseimbangan. Oke. Kita beri aplaus buat kelompok 5. Terima kasih banyak. Tadi sudah ditutup ya. Oke. Berarti kita sudah selesai. Boleh silakan duduk. Berarti presentasi kita udah selesai semua. Kamu udah punya pengalaman belajar semua kan ya? Ternyata titik berat, ya begitulah. Banyak hal yang kita dapat ya, jadi tahu ya. Oh, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Baik. Sepertinya kita sudah melakukan semuanya. Refleksi pun tadi sambil jalan kita melakukan refleksi ya. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang belum. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kamu akan membuat karya dari balok-balokan ini. Tapi karyanya yang di luar yang sekarang ada. Mungkin bentuknya yang aneh-aneh, kamu punya ide, silakan bikin nanti di pertemuan berikutnya. Dan kita sama-sama berikan aplaus buat kita semua yang sudah berhasil pada pertemuan hari ini. Oke. Dari Pak Anas sepertinya cukup sekian. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya, banyak menghabiskan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
Dari panas cukup sekian, tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alat dan bahannya boleh dikumpulkan kembali. LKPD-nya boleh dikumpulkan. LKPD-nya boleh dikumpulkan ke panas.